Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Saniana Sution dengan NIM 2202010191, jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maliku Saleh. Yang saya hormati Ibu Risna Dewi, SOS MSP, sebagai dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester yang berjudul Mengelola Budaya Pelayanan. Hal yang pertama yang akan kita bahas adalah definisi dan pentingnya mengelola budaya pelayanan. Yang harus kita ketahui terlebih dahulu adalah arti dari budaya sendiri. Budaya itu adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, selanjutnya pelayanan. Arti dari pelayanan tersebut adalah proses pelaksanaan jasa oleh yang melayani langsung kepada yang dilayani. Selanjutnya, arti dari budaya pelayanan sendiri. Budaya pelayanan memiliki arti sebagai suatu nilai kepercayaan atau kebiasaan yang dianut oleh suatu kelompok secara turun-temurun mengenai perilaku pelayanan kepada konsumen. Selanjutnya kita masuk ke definisi mengelola budaya pelayanan. Mengelola budaya pelayanan merujuk pada proses membangun, memperkuat, dan mempertahankan budaya organisasi yang berfokus pada pelayanan yang baik bagi pelanggan ataupun klien. Ini melibatkan pendekatan sistematis untuk menciptakan lingkungan di mana setiap anggota organisasi memahami dan mendedikasikan diri untuk memberikan pelayanan yang unggul. Mengelola budaya pelayanan mengacu pada proses menciptakan, membangun, dan mempertahankan nilai-nilai norma ataupun budaya organisasi yang berorientasi pada pelayanan yang berkualitas tinggi. Hal ini melibatkan mengembangkan nilai-nilai norma, praktik yang mendorong sikap positif dan responsif terhadap kebutuhan pelanggan ataupun klien. Selanjutnya ada pentingnya mengelola budaya pelayanan. Pentingnya mengelola budaya pelayanan dalam suatu organisasi adalah untuk memastikan bahwa setiap anggota tim memiliki pemahaman yang sama tentang pentingnya pelayanan yang baik dan komitmen untuk memberikan pengalaman pelanggan yang memuaskan. Hal ini melibatkan menciptakan lingkungan di mana setiap ada individu merasa yang bertanggung jawab atas pelayanan tersebut dan memiliki kebebasan untuk mengambil inisiatif dan tindakan yang diperlukan untuk memenuhi harapan para pelanggan. Selanjutnya ada manfaat mengelola budaya pelayanan. Berikut adalah manfaatnya, ada 5, yaitu yang pertama meningkatkan kepuasan pelanggan, yang kedua meningkatkan citra dan reputasi perusahaan, yang ketiga meningkatkan inovasi, yang keempat meningkatkan keunggulan yang kompetitif, dan yang kelima mengurangi biaya pelanggan. Selanjutnya ada ciri-ciri mengelola budaya pelayanan. Berikut adalah beberapa ciri-ciri mengelola budaya pelayanan yang baik. Yang pertama ada komunikasi yang efektif, yang kedua keterlibatan karyawan, yang ketiga pengakuan dan penghargaan, dan yang keempat pelatihan dan pengembangan. Ini termasuk ke dalam evaluasi juga. Selanjutnya adalah penerapan budaya pelayanan. Yang pertama, penerapan budaya pelayanan harus berlaku bagi semua karyawan dari atasan sampai dengan bawahan. Yang pertama harus adanya komunikasi atau sosialisasi mengenai budaya pelayanan yang diterapkan di dalam organisasi tersebut. Yang kedua, budaya pelayanan harus dibentuk dan membutuhkan waktu sampai benar-benar menjadi bagian dari diri karyawan tersebut, yaitu membutuhkan komitmen semua pihak dalam menjalankan proses tersebut. Yang terakhir, yang kelima, ada langkah-langkah mengelola budaya pelayanan. Langkah-langkah mengelola budaya pelayanan, yang pertama tentukan nilai-nilai inti, yang kedua komunikasikan secara jelas dan konsisten dari nilai-nilai pelayanan tersebut, yang ketiga melibatkan anggota dalam pembentukan dan pengembangan budaya pelayanan, yang keempat berikan contoh dan kepemimpinan yang baik, dan yang terakhir ada dapatkan umpan balik dari pelanggan secara teratur dan responsif terhadap masukan mereka. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah atau perkataan saya yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.